pagi ya. Jadi hari ini saya akan melakukan rekaman terkait dengan UTS. Jadi saya kasih materi dulu, terus kemudian nanti di akhir video saya akan memberikan UTS-nya. Nah, pelajaran kita hari ini itu tentang sensor peer Arduino sensor. Jadi sensor peer itu jadi kalau teman-teman lihat ya, jadi konsepnya seperti bola. Jadi kita lihat peer sensor ruang. Jadi dia itu sebuah sensor yang bisa mendeteksi gerakan. Nah, jadi sebenarnya dia itu peer-nya itu atau bolanya ini dia memancarkan sebuah sinyal infrared ya. Nah, nanti dari sana dia akan mengecek atau ngedeteksi apakah ada gerakan atau tidak. Nah, jadi ini yang bisa dipakai untuk sensor peer. Nah, untuk praktikum sendiri kita masih menggunakan Walkwi. Nanti untuk minggu depan kita ketemu, kita praktikum. Nah, seperti biasa kita mulai dari Arduino, start from scratch. Nah, nanti teman-teman silakan tambahkan sensor peer. Terus ini ya, ingat VCC itu ke voltase. Terus kemudian D itu ke pinnya. Nah, kita taruh dia di pin 2. Kemudian ini kita taruh ke ground. Negatifnya kita taruh ke ground. Nah, terus kemudian kita juga akan menambahkan sebuah LED. Nah, jadi untuk LED ini untuk mendetek apakah jalan kita sudah benar terkait dengan gerakan yang terdeteksi. Nah, yang ini kita akan masukkan ke pin 13. Ini agak aneh dikit. Oke, saya ganti dulu. Oke, terus kemudian yang ini kita bawa ke ground. Oke, ini kita ganti biar sama-sama hitam yang ke ground. Oke, terus kemudian kita setup dulu. Pertama kita punya pinnya, LED pin kita itu dibawa ke 13. Kemudian kita punya input pinnya itu di 2, jadi input dari sensornya ya. Kemudian kita punya sebuah status dari sensor peer-nya. Pertama kita kasih dia low dulu atau kondisinya mati. Kemudian kita punya sebuah variabel untuk mengecek apakah terdeteksi atau tidak, atau ada gerakan atau tidak. Kita kasih 0 atau mati. Kemudian kita setup pin mode, kita set yang mana input yang mana output. Nah, jadi LED pin itu adalah sebuah output ya, karena nanti dia akan memancarkan cahaya. Kemudian untuk inputnya kita itu bawa di input pin. Oke, itu kita kasih sebagai input. Oke. Nah, terus kemudian kita kasih serial. Oke, setelah itu pertama kita cek dulu di bagian filenya ya. Filenya kita cek dulu di pinnya atau di sensor peer-nya. Jadi digital kita baca dulu, kita lihat dari input pinnya ya. Jadi kita lihat dulu dari sensornya ini dibacanya apa. Kalau dia dibacanya ada gerakan, berarti filenya jadi high. Jika filenya itu sama dengan high, berarti ada gerakan ya. Otomatis kita akan masukkan lampunya, kita nyalakan dulu ya. Digital red, kita nyalakan dulu lampunya. LED pin kita buat dia high.
terus kemudian kita kasih di serialnya bahwa dia itu ada gerakan. Cuma kita cek dulu di peer statusnya. Kalau peer statusnya masih low, nah, jadi dia masih mati ya peer statusnya ya. Nah, kita lakukan print atau serial dot print line, kita kasih gerakan terdeteksi, terus kemudian kita rubah ke peer state nya jadi high. Oke, kemudian kita kasih else. Nah, ini kita copy aja nggak apa-apa, kita agak buat kebalikannya, yaitu di sini kita kasih low lampunya, kemudian peer state-nya kita jadiin high, kemudian setelah itu kita jadiin low ya. Oke, jadi logiknya adalah saat ada gerakan terdeteksi berarti filenya high. Kita akan nyalakan lampu. Setelah nyalakan lampu, kita rubah dulu peer state-nya yang tadinya kalau dia low dia akan kita rubah jadi high. Nah, jadi kita kasih gerakan terdeteksi. Tapi kalau ternyata peer state-nya high, kita tidak akan lakukan perubahan. Jadi kalau di simulasi peer state oke, kurang T ya. OS dua-duanya peer state. Oke, kita coba ada gerakan ya. Kita klik peer-nya, kemudian kita klik simulate motion, ada gerakan, lampunya nyala. Kita tunggu beberapa menit, dia akan mati. Kemudian harusnya dia, oh sorry, ini belum saya rubah, tidak ada. Oke, kita cek dulu. Set tes, ada gerakan terdeteksi, kita tunggu beberapa detik, tidak ada gerakan terdeteksi dan lampunya mati. Begitu seterusnya. Kalau saya klik simulate, dia akan ada gerakan terdeteksi. Nah, untuk gerakan terdeteksinya kita akan coba di saat offline-nya. Nah, untuk UTS, nah jadi kita ngomongin UTS ya. Kalian silakan lakukan penerapan sensor peer ini sesuai dengan ide kalian. Entah kalian mau pakai sensor peer dengan sensor gabungan yang kemarin, ultrasonic boleh, kemudian LCD boleh. Jadi kalian masukin LCD di sini, lalu kalian set gerakan terdeteksi. Pokoknya challenge-nya terserah kalian, yang penting ada sensor peer. Misalkan sensor peer-nya 1 atau sensor peer-nya 2, kalian tambahkan LED-nya 3. Jadi kalau sensor ini yang mendeteksi lampu yang mana menyala, LED sensor peer ini yang mendeteksi lampu LED mana yang menyala. Silakan kalian buat sekreatif mungkin, yang penting ada sensor peer-nya. Entah bagaimana kalian merancangnya. Misalkan kalian mau merancang sensor untuk pendeteksi gempa atau sensor untuk mendeteksi orang setelah orangnya nyala jalan. Misalkan di sini ada sensor peer 1, 2, 3. Kalau setelah di sini misalkan peer-nya di kamar mandi 1, peer-nya di kamar mandi 2, peer-nya di kamar mandi 3 gitu. Jadi kalau dia masuk ke kamar mandi 1, lampu ini yang menyala, ke kamar 2 ini yang menyala gitu. Silahkan buat sekreatif mungkin. Setelah itu kamu screenshot codingan dan ininya ya, dan simulasinya. Setelah itu kalian deskripsikan kalian sedang buat apa. Ini bawa nanti ke Word. Kalian buat apa, terus kemudian kalian merancang apa, terus saat apa terdeteksi, kemudian kalian mau ngapain dengan proyek kalian. Itu saya berikan waktu 1 minggu. Saya tunggu proyek kalian itu di hari Senin.
Nah, jadi silakan kalian bikin projectnya pakai simulasi. Kita akan ketemu lagi di hari Selasa untuk demonya. Oke, terima kasih. Saya Eri, tetap semangat dan silakan kerjakan UTS-nya.